video yang saya beri judul Kristen selalu kalah tetapi ngotot. Itu namanya gila dan bego, saudara-saudara. Dahulu Bunda sekolah di tempat Bunda dulu, sekarang kan orang banyak TK Al-Quran ya. Jadi Bunda itu tidak mengalami TK Al-Quran seperti saat ini. Tetapi waktu itu dulu Bunda SD seperti biasa, SD negeri. Tetapi kalau sore itu Bunda sekolah Arab ya. Seperti sekarang kan setahu saya anak-anak sekolah baca tulis Al-Quran itu hanya diajarkan bagaimana membaca dan menulis Al-Quran seperti itu. Tetapi zaman Bunda dulu tidak seperti itu. Itu namanya gila dan bego, saudara-saudara. Saat menjelang SMA itu Bunda memang agak brutal begitu ya teman-teman ya, karena ya nggak tahu lah, namanya juga remaja ya Bunda, sudah mulai kenakalan remaja, tidak meneruskan ke perguruan tinggi karena Bunda merasa nggak mungkin, karena adik-adik juga masih perlu sekolah, jadi Bunda sampai SMA saja. Nah itu kenakalan Bunda semakin membrutal begitu teman-teman. Nah sampai akhirnya Bunda dilamar, itu pun juga proses pacaran ya, dilamar seorang orang Cina ya. Ya kalau dibilang sih dia ekonominya lebih mapan dari keluarga kami, jadi dia berkuasa kepada Bunda. Jadi Bunda itu dulu ceritanya mau dikristenkan begitu, ini mohon maaf ya, karena nggak tahu seperti itu ceritanya. Dan waktu itu teman-teman saya itu seolah-olah dipaksa ya. Jadi akhirnya kami singkat cerita bercerai. Jadi Bunda setelah bercerai semakin membrutal Bunda teman-teman ya. Artinya kalau dibilang Bunda itu setelah bercerai itu Bunda ya jujur Bunda ke diskotik, karena Bunda memang jujur orang kampung ya teman-teman ya. Waktu itu orang kampung, Bunda bergaul dengan orang kota ya, akhirnya Bunda tahu diskotik, tahu minuman keras, tahu narkoba. Itu membuat Bunda merasa tahu dunia malam itu rasanya bahagia waktu itu ya, karena Bunda nggak tahu mengenal Tuhan yang sebenarnya. Bunda kan hanya cari kebahagiaan, cari damai, tapi ternyata di situ juga nggak mendapatkan kedamaian. Yang ada memang yang namanya orang minuman keras itu sama narkoba itu kan hidupnya tidak tenang. Dan sampai terus berjalan itu semua teman-teman, sampai Bunda tidak usah menceritakan keberapa urutannya Bunda bersuami. Akhirnya Bunda setelah ini udah 20 tahun yang lalu ya Bunda menikah dengan suami Bunda yang notabene orang Kristen. Jadi waktu itu dia Kristen dan dia ketemu sama Kristen lagi nih Bunda ya. Karena dulu ya KTP itu mudah sekali, nggak seperti sekarang ini. Jadi KTP dia dulu Protestan itu diganti, jadi KTP itu gampang dulu ya, diganti jadi Islam. Dan kami dinikahkan di kantor agama juga. Akhirnya mualaflah dia, dan tetapi jujur itu hanya sekedar administrasi ya. Dia bilang itu, suami saya bilang ini hanya sekedar administrasi agar
agar kita aman begitu. Aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Ada cuma hanya, ya memang jujur Bunda hanya mendengar Yesus itu jelek-jelekan. Memang ya terbuka lah dijelek-jelekan. Mohon maaf ya memang kenyataannya seperti itu. Suami saya sendiri juga tidak mencerminkan Kristus. Bahkan tetangga-tetangga saya juga yang katanya orang Kristen, tapi yang saya lihat itu rentenir. Jadi semua tidak baik. Jadi dan lagi saya juga jujur ya, kalau sholat sudah oke, ini satu catatan masalah sholat, satu catatan masalah puasa, satu catatan masalah dosa-dosa saya mabuk, narkoba, itu juga dosa, dan pergaulan-pergaulan bebas saya waktu itu juga saya anggap itu sangat berdosa, dan itu terus berkecamuk di dalam pikiran Bunda. Dan saat itu juga Bunda juga berpikir, saya juga dulu punya utang, saya tinggal kabur, bagaimana saya caranya harus menebus utang saya, dan orang pun kemana harus saya cari. Kan kalau secara hukum saya, itu yang mengganjal nanti kita akan masuk surga. Nah, kalau saya secara logika kemana saya mencari kalau saya mau bertobat? Jadi ya kalau diajarkan secara iman saya harus cari orang itu. Bisa saya punya hutang ya, saya harus cari itu, saya selesaikan dulu, ijab kabul dulu saya. Mungkin sekitar 3 tahun yang lalu, di situ Bunda kebetulan berteman dengan seorang pendeta. Tapi Bunda dulu nggak tahu. Bunda nggak tahu bahwa orang itu pendeta dari Nigeria. Bunda nggak tahu bahwa dia itu pendeta. Bunda berteman dengan seorang Nigeria lagi, Kristen lagi. Wah, lebih parah lagi. Jadi seperti itu. Merasa terkaget-kaget. Oh, jadi Tuhannya orang Kristen itu datang ke dunia bukan mencari orang benar, artinya orang baik-baik, tidak, dia mencari orang berdosa. Di situ saya merasa, wow. Oh, berarti ikut Tuhan Yesus ini dia bisa menghapuskan dosa begitu ya. Wah, sementara kalau saya jadi saya di situ merenung lagi. Sementara di iman lama saya harus nebusnya itu nebus dengan kekuatan saya sendiri. Coba kalau saya merenung ya, dengan saya harus mencari orang, kalau saya utang mungkin saya harus cari kemana, pelosok mana, saya bayar dulu, saya ijab kabul dulu. Itu namanya gila dan bego, saudara-saudara. Saya kurang bahan untuk mengenal siapa sih ini Yesus ini, dari Adam dulu sampai saya lanjutkan sampai saya lihat-lihat Google, teman-teman. Setelah itu Bunda kalau dibilang Bunda itu sudah murtad ya. Kalau dibilang murtad, iya jujur Bunda murtad waktu itu.
sebelum bulan November 2020 itu kan Bunda sudah dibaptis. Jadi sebelumnya itu kalau dibilang Bunda masih bulan Januari, masih Bunda kalau dibilang itu murtad. Nggak apa-apa, tapi Bunda bangga loh. Itu namanya gila dan bego, saudara-saudara. Dan saya diberi link nonton kesaksiannya Bapak Muhammad KC. Nah, seperti ini teman-teman wajah lebam dari KC atau KC. Mendapat bogem mentah dari Irjen Napoleon Bonaparte. Tapi setelah saya menonton beliau, Pak Muhammad KC, dan teman-teman mungkin viral ya Bapak Muhammad KC sudah, jadi saya tidak perlu mengulang-ulang lagi. Di situ saya semakin berani teman-teman. Semakin berani, oh ini ada teman saya juga sama nih. Jadi semakin saya berani dan saya membuat saya percaya diri saya semakin menjadi-jadi dan saya langsung ingin dibaptis. Wah,